Pada musim panas tahun 1914, dunia masih percaya bahwa perang hanyalah urusan para prajurit, bukan urusan seluruh umat manusia. Tapi tanggal 28 Juni tahun 1914 di Sarajevo, sebuah peluru tunggal mengoyak kedamaian Eropa dan mengawali sebuah rangkaian kehancuran yang tak pernah disangka siapapun. Ketika Gavrilo Princip, seorang pemuda nasionalis Bosnia, menarik pelatu pistol dan menewaskan Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria, ia mungkin hanya bermaksud menentang dominasi kekaisaran. Tapi apa yang dimulainya adalah sebuah bencana global yang akan menyapu 4 kekaisaran besar, memusnahkan jutaan nyawa, dan melahirkan dunia baru yang lebih bengis dari sebelumnya. Inilah cerita tentang Perang Dunia Pertama, sebuah neraka dunia yang melampaui imajinasi. Eropa kala itu adalah benteng kebanggaan kekuasaan dan kehormatan nasional. Selama dekade sebelumnya, kekuatan-kekuatan besar seperti Jerman, Inggris, Rusia, Austria-Hungaria, dan Prancis telah membangun jaringan aliansi defensif yang tampak seperti perisai, tapi ternyata menjadi tali jerat yang saling menyeret mereka ke jurang. Ketika Austria-Hungaria memberikan ultimatum keras kepada Serbia, seluruh tatanan itu runtuh. Rusia bergerak membela Serbia, Jerman memihak Austria, Prancis bersiap melawan Jerman, dan Inggris masuk ke dalam lingkaran karena netralitas Belgia dilanggar. Dalam waktu kurang dari sebulan, dunia berubah dari diplomasi menjadi total perang. Konflik ini bukan sekedar adu pasukan di medan tempur. Ini adalah perang industri pertama dalam sejarah. Lebih dari 70 juta tentara dikerahkan. Senapan mesin, gas beracun, artileri berat, dan kawat berduri menjadikan parit-parit di front barat sebagai kuburan terbuka yang tak berujung. Dari Prancis hingga Belgia, tanah berubah menjadi lumpur darah, dan waktu seolah membeku dalam pekikan penderitaan. Perang bukan lagi kemuliaan, tapi penyiksaan kolektif. Prajurit tidak hanya melawan musuh, tetapi juga melawan rasa lapar, penyakit, dan keputusasaan. Di front timur, bentangan luas wilayah Rusia menjadi saksi kehancuran yang sama brutalnya. Meskipun Rusia sempat mendesak mundur pasukan Utsmaniyah, mereka dipukul balik secara brutal oleh Jerman di Prusia Timur. Di Balkan, pejuang-pejuang nasionalis seperti Ante Trumbik bermimpi mendirikan negara Yugoslavia yang merdeka dari Austria-Hungaria. Di Timur Tengah, kaum nasionalis Arab bangkit melawan kekuasaan Utsmaniyah, memicu pemberontakan dan mengguncang fondasi kekaisaran tua yang mulai rapuh. Nasionalisme bukan sekedar cita-cita, ia berubah menjadi bahan bakar kemarahan dan hasrat akan kebebasan. Kejatuhan Rusia adalah titik balik besar. Pada Maret tahun 1917, Kekaisaran Tsar runtuh oleh Revolusi Februari, dan pada Oktober, kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan dalam revolusi berdarah. Rusia keluar dari perang, tetapi api yang mereka tinggalkan membakar bangsa sendiri dalam perang saudara yang panjang. Eropa, yang pernah menjadi simbol peradaban, kini terjebak dalam spiral anarki, dengan revolusi menyebar laksana virus ke negara-negara lainnya. Pada tahun 1918, Jerman meluncurkan serangan besar-besaran di front barat, harapan terakhir untuk menang sebelum Amerika Serikat terlibat sepenuhnya. Namun, serangan itu gagal. Pasukan sekutu, diperkuat jutaan tentara segar dari Amerika, mulai memukul balik. Kekacauan di dalam negeri Jerman, ditandai oleh pemogokan, kelaparan, dan revolusi buruh, membuat negeri itu kolaps dari dalam. Pada 11 November tahun 1918, Jerman menyerah. Gencatan senjata ditandatangani. Tapi perang tidak benar-benar berakhir, ia hanya bersembunyi, menunggu untuk meledak kembali 2 dekade kemudian. Kekalahan Blok Sentral membuka jalan bagi perombakan total tatanan dunia. Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Utsmaniyah, dan Rusia runtuh. Dinasti Hohenzollern, Habsburg, Romanov, dan Utsmaniyah menghilang dari peta sejarah. Eropa tengah berubah menjadi lautan negara-negara kecil baru yang rapuh, yang kelak menjadi bidak dalam permainan kekuasaan besar berikutnya. Sebuah eksperimen perdamaian bernama Liga Bangsa-Bangsa lahir dari puing-puing tragedi ini, namun pada akhirnya gagal menjalankan misinya. Dampak sosial dan ekonomi perang ini luar biasa. Dari 60 juta tentara Eropa, 8 juta tewas, 15 juta luka-luka, dan jutaan lainnya cacat seumur hidup. Prancis kehilangan lebih dari 1 juta prajurit. Blokade ekonomi yang diterapkan Inggris menyebabkan 750.000 warga sipil Jerman meninggal karena kelaparan. Di Lebanon, 100.000 nyawa melayang karena kekurangan makanan. Rusia mengalami kelaparan parah, menyebabkan kematian antara 5 hingga 10 juta jiwa. Dunia yang dulu agung kini remuk oleh statistik penderitaan. Dan seakan belum cukup,
Pandemi influenza tahun 1918 datang menyapu dunia. Di tengah puing-puing perang dan tubuh-tubuh yang lemah, virus mematikan ini menewaskan sedikitnya 50 juta orang. Dalam bayang-bayang senapan dan ledakan artileri, musuh tak kasat mata membawa kematian yang lebih senyap, tapi lebih luas jangkauannya. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota industri, aroma kematian tidak pernah benar-benar hilang dari atmosfer. Perjanjian Versailles, ditandatangani pada 28 Juni tahun 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Franz Ferdinand, secara resmi mengakhiri perang. Tapi isi perjanjian itu bagaikan bom waktu. Jerman dipaksa mengaku bersalah atas perang dan membayar reparasi dalam jumlah yang tak masuk akal. Negara itu kehilangan koloni, wilayah, dan harga diri. Rakyat Jerman yang hancur secara ekonomi dan emosional menjadi ladang subur bagi kebangkitan nasionalisme ekstrim. Dari reruntuhan Republik Weimar, seorang veteran perang bernama Adolf Hitler mulai mengobarkan semangat balas dendam. Ia memanfaatkan mitos Dos legende, pengkhianatan dari dalam, untuk meyakinkan rakyat Jerman bahwa mereka tidak kalah karena lemah, tetapi karena dikhianati oleh kaum Yahudi, komunis, dan politisi sipil. Narasi kebencian ini, lahir dari bara dendam Versailles, akan menjadi alasan meletusnya Perang Dunia berikutnya. Di Italia, dampak perang juga melahirkan tokoh-tokoh baru. Benito Mussolini, seorang eks-sosialis yang berubah haluan, membentuk gerakan fasis dari kekecewaan terhadap perang. Il Popolo d'Italia, koran yang ia dirikan dengan bantuan industri senjata, menyebarkan ide tentang kebangkitan nasional, kejayaan militer, dan penyatuan Italia Raya. Tahun 1919, kelompok ini berubah menjadi Fasci di Combattimento, yang kelak membawa Mussolini ke tampuk kekuasaan dan membuka jalan fasisme menyebar ke seluruh Eropa. Di negara-negara kolonial, gemuruh perang membuka kesadaran baru. Para serdadu India, Arab, Afrika, dan Asia Tenggara yang turut berperang menyadari bahwa mereka layak mendapat lebih dari sekedar status warga kelas 2. Di Timur Tengah, nasionalisme Arab bangkit menantang janji palsu Inggris. Di Asia dan Afrika, benih-benih kemerdekaan mulai tumbuh, didorong oleh kontradiksi antara perjuangan mereka di Eropa dan perlakuan sebagai budak di negeri sendiri. Dan sementara politikus sibuk menandatangani traktat dan menggambar ulang peta dunia, jutaan veteran kembali ke rumah tanpa rumah. Mereka tak hanya kehilangan kaki atau tangan, tetapi juga jiwa. Istilah seperti shell shock mulai dikenal, menandai luka psikologis yang tak pernah diobati. Generasi yang selamat disebut sebagai generasi yang hilang. Mereka tidak hanya kehilangan masa muda mereka di parit-parit maut, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap dunia. Paus Benediktus XV mencoba menjadi suara perdamaian di tengah hiruk-pikuk kekacauan, tapi seruannya diabaikan oleh dunia yang sudah terlanjur tenggelam dalam dendam dan pembalasan. Dunia yang ia coba damaikan terlalu sibuk menghitung ganti rugi, menulis sejarah pemenang, dan menyalahkan pihak yang kalah. Perdamaian tidak datang dari kasih, tetapi dari tekanan dan kompromi pahit. Dan seperti yang akan kita lihat 20 tahun kemudian, itu adalah resep pasti untuk perang berikutnya. 4 kekaisaran hancur, jutaan manusia mati, dan dunia berubah selamanya. Tapi pelajaran dari Perang Dunia Pertama bukanlah tentang senjata, strategi, atau diplomasi. Ia adalah peringatan keras bahwa ketika kesombongan dan kebencian memimpin, maka manusia akan membunuh sesamanya, bukan karena harus, tetapi karena merasa benar. Dan selama sejarah ditulis oleh mereka yang menang, kebenaran akan terus menjadi korban pertama. Inilah kisah tentang awal zaman kegelapan modern. Sebuah era ketika mimpi tentang kejayaan berubah menjadi luka abadi. Perang Dunia Pertama bukan sekedar perang, tapi cermin retak dari kemanusiaan itu sendiri. Dan jika kita lupa, maka sejarah tak akan ragu untuk mengulangnya.